Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua di seputaran ternak ayam kampung. Nah, kemudian juga bagi teman-teman yang lagi berjuang mencari rezeki, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam mencari rezekinya, dimudahkan. Kemudian juga yang lagi terkena sakit, mudah-mudahan Allah angkat dari segala macam penyakitnya dan disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pagi hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan, nanti adalah beberapa topik yang ingin saya bahas. Ini adalah kondisi di pagi hari, ayam-ayam saya lagi pada makan. Ini lagi pada ngumpul semua di kandang sebelum mereka jalan-jalan, bro. Nah, jadi pagi-pagi jadwalnya makan dulu. Oke, ini kondisi kandang kita di pagi hari. Nah, ini juga ayam-ayam kita sudah semakin sedikit karena banyak peminatnya. Ada yang mau pelihara, jadi sudah kita distribusikan juga untuk saudara-saudara kita yang ingin peternak juga di ayam kampung. Jadi kita harus saling support, bro, biar lebih semangat dan mantap lah. Nah, jadi seperti itu. Oke ya teman-teman semua. Nah, kemudian juga untuk teman-teman semua, hati-hati karena ini adalah musim penghujan. Di daerah saya ini hujan hampir setiap hari dan sangat deras sekali, terutama di malam hari. Nah, jadi harus hati-hati untuk teman-teman semuanya juga. Jangan sampai ayamnya terkena penyakit, jadi harus sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi seperti itu. Karena gimana ya, bro? Kalau ayam-ayam kita, ini kan kita yang tidak kita inginkan adalah terkena penyakit. Kita kan selalu berharap ayam-ayam kita ini selalu sehat walafiat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ayam kita kena sakit, biasanya kita langsung down dari peternakan. Akhirnya kita untuk peternak itu jadi agak sedikit lemah gitu, Pak. Nah, dalam artian di kali ini teman-teman harus juga menjaga kondisi kandangnya agar tetap selalu terjaga ayam-ayamnya. Jadi seperti itu ya. Yang seperti saya bilang di video sebelumnya, bahwa obat-obatan harus selalu standby di dalam kandang, baik yang herbal ataupun yang instan. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas bagaimana sih kita menghilangkan sifat angkrem pada ayam kampung asli. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi selama ini, sejauh ini saya sudah lakukan menghilangkan sifat angkrem pada ayam kampung kita yang ada di kandang saya ini. Kita hilangkan sifat angkremnya. Dalam artian itu tidak hilang 100%. Akan tetapi itu bisa untuk menghilangkan 80% lah dari sifat angkremnya, bro. Dan kemudian juga poin yang kedua, walaupun sifat angkremnya hilang, akan tetapi produktivitas telur seperti biasa. Dan hanya bisa mempercepat untuk masalah bertelurnya saja. Oke ya, bro. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk menghilangkan sifat angkrem pada ayam kita? Yang pertama itu adalah melakukan pembiasaan. Pembiasaan pada ayam kampung itu sendiri, yang pada awalnya memiliki sifat angkrem, kita biasakan tidak angkrem. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus punya mesin tetas sendiri. Kalau teman-teman menghilangkan sifat angkrem, itu wajib hukumnya. Jadi kalau tidak memiliki mesin tetas, ya percuma saja kan kalau kita hilangkan sifat angkrem. Nanti telurnya mau digimanakan, kecuali telurnya mau kita jual. Nah, itu boleh lah. Nah, mungkin 2 poin ini aja yang perlu kawan-kawan harus ketahui. Menghilangkan sifat angkrem itu sangat mudah. Hanya teman-teman itu perlu melakukan pembiasaan terhadap ayamnya. Nah, jadi ketika ayam itu sudah bertelur misalnya kan, dia bertelur sampai misalnya ada 10 hari ke depan dia bertelur, berarti kan ada 10 telur. Telur-telur itu harus segera teman-teman ambil, kemudian teman-teman turunkan indukannya ke bawah. Ya, tahap yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman harus segera, kalau misalnya seandainya ayamnya itu kan mau naik, mau angkrem, teman-teman lakukan treatment untuk teman-teman mandikan ayamnya. Karena dengan cara memandikan ayam itu bisa melupakan ayam itu untuk kembali ke dalam petarangan.
Karena itu juga yang pernah saya lakukan sejauh ini, dan alhamdulillah hasilnya bagus, bro. Dan kemudian setelah 10 hari setelah itu, ayam-ayam kita sudah bertelur lagi. Nah, itulah yang saya bilang, bisa meningkatkan sedikit produktivitas untuk ayam-ayam kampung kita. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya. Jadi, ayam kan kalau misal seandainya ayam kampung kita yang asli, ayam kampung kita yang asli itu kan mereka memiliki sifat yang namanya ngeram, angkrem. Nah, angkrem itu membutuhkan waktu selama 21 hari setelah mereka bertelur. Angkrem 21 hari, baru telur-telur itu menetas. Dipotong lagi waktu asuh anak. Waktu asuh anak kita ambillah paling singkat itu 1 minggu. Biasanya bisa sampai 2 minggu, tergantung ayamnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya seandainya sudah berapa waktu yang kita gunakan untuk menunggu ayam ini bertelur kembali, berarti kan kita masih menunggu 1 bulan lagi baru bisa bertelur lagi 1 kali. Nah, dengan cara yang saya gunakan di kandang saya, treatment yang saya gunakan di kandang saya bisa membuat ayam-ayam ini bertelur kembali setelah 10 hari setelah mereka bertelur. Bukan angkrem ya, karena saya angkrem menggunakan mesin tetas. Jadi setelah 10 hari mereka bertelur kembali. Nah, disitulah kita bisa meningkatkan produktivitas telur ayam kampung asli kita. Menaikkan produktivitasnya dengan cara kita mengambil telurnya, kita masuk mesin tetas, 10 hari kemudian mereka bisa bertelur kembali. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sangat mudah, simple. Ya, lain halnya lagi kalau misalnya seandainya kasihan bang, kasihan kalau dia ada sifat asli angkremnya, kok nggak diangkremkan. Ya kita mau gimana lagi? Mau gimana dalam artian kita tidak bisa menghilangkan sekaligus untuk sifat angkremnya. Paling tidak kita bisa menaikkan produktivitas kita untuk bertelur. Mereka kan juga ada jeda waktu selama 10 hari tuh. 10 hari untuk bisa menormalkan kembali agar mereka bertelur kembali. Dalam artian seperti itu, bro. Nah, jadi nggak masalah bagi saya kan. Bagaimana halnya kalau misalnya seandainya ayam ini kan kita besarkan dipotong juga kan kasihan juga kan, kalau kita bicaranya masalah kasihan. Tapi paling tidak di dalam dunia peternakan kita harus membicarakan bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas untuk bertelur ayam-ayam kampung kita, bro. Nah, agar keuntungan yang didapatkan dalam peternak ayam kampung ini bisa secara maksimal. Teman-teman tidak hanya bisa mendapatkan capeknya aja, tapi paling tidak bisa mendapatkan keuntungan juga dari situ, income lah. Income yang didapatkan baik dari dagingnya yang bisa kita konsumsi sendiri ataupun teman-teman jual. Jadi seperti itu. Jadi sangat gampang dan sangat mudah untuk menaikkan produktivitas bertelur ayam kampung dan kemudian menghilangkan sifat angkremnya. Hanya 2 hal. Yang paling pertama itu adalah pembiasaan. Ayam saya ketika baru pertama bertelur, ayam kampung asli, pertama itu tuh, yang di atas itu tuh, baru pertama kali bertelur, itu sudah saya ambil, akhirnya terbiasa, akhirnya dia tahu ketika telur diambil, oh sudah, dia turun tidak ada sih namanya angkrem-angkrem lagi, jadi turun langsung beraktivitas dengan teman-temannya yang lain tuh, dengan pejantan-pejantan yang lain, sudah pada jalan-jalan mereka. Nah, hanya perlu pembiasaan di awal saja, bro. Nah, pada akhirnya dia akan tahu. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang punya ayam kampung, itu bisa lah untuk menghilangkan sifat angkrem ayam kampung. Akan tetapi teman-teman harus punya mesin tetas sendiri. Nah, buat mesin tetas itu sendiri aja itu gampang, bro, nggak susah. Yang susah itu menyesuaikan iklim di masing-masing daerah, itu yang paling susah. Nah, jadi seperti itu. Oke ya teman-teman semuanya, itulah mungkin yang dapat saya bagikan pada teman-teman semuanya mengenai untuk menghilangkan sifat angkrem pada ayam kampung asli ataupun ayam Bangkok. Itu hanya 2 hal. Pertama, pembiasaan terhadap ayam kampung tersebut. Kemudian yang kedua, itu teman-teman harus punya mesin tetes. Oh, masih kurang 1, bro. Yang ketiga, kalau misal seandainya dia ada angkrem, teman-teman tidak mau angkrem dengan telur tersebut, segera mandikan ayam tersebut selama 3 hari berturut-turut. Gunakan treatment itu, insya Allah saya bisa menjamin ayam kampung itu untuk segera turun dari petarangan dan kawin kembali dengan pejantan-pejantannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup video kita update dulu perkembangan dari ayam kampung kita. Ini kasihan juga, ini kemarin saya simpan di kandang sebelah sana, bro. Ternyata hari hujan, tadi malam hujan itu sangat lebat sekali. Akhirnya dia kedinginan, kena air, tempias.
Nah, sekarang sudah pindahkan ke kandang box ini. Kandang box ini ayam-ayam di sini sudah pindahkan di atas sana, bro. Karena kebetulan juga memang kosong. Nah, itu ayam kampung asli kita di bawah. Ini ayam larmot kita, layar modifikasi kita. Alhamdulillah sudah berkembang bagus. Mantap lah. Ini ayam KUB kita. Kemarin juga ada yang kepingin dengan ayam KUB kita. Cuman sayang masih saya tahan karena kita masih untuk mempersiapkan produksi ke depannya agar kita bisa menciptakan DOC dan indukan-indukan ayam KUB yang terbaik lah dari silangan layar modifikasi. Nah, ini yang kita pindahkan kemarin dari bawah, bro, ayam-ayamnya. Nah, ini indukan joper kita pada nongkrong di situ, kedinginan habis hujan. Jadi teman-teman harus waspada ya, waspada di kandangnya. Jangan lupa untuk selalu penanganan obat-obatan di kandangnya. Oke, Rembo, mantap. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini mengenai pembahasan kita pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang selalu mendukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, dan juga selalu menonton. Nih, polisi kandang kita sudah datang, satpam kandang kita sudah datang di kandang. Nah, oke teman-teman semuanya, sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kandang peternak gokil. Mantap.